Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan sekitarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, jika sudah siap, marilah kita mulai. Baiklah anak-anak, marilah kita perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini terdapat dua gambar, yang mana sebelah kiri merupakan gambar cengkih sebelum dipetik, sedangkan sebelah kanan merupakan cengkih yang sudah dipetik dan dikeringkan. Pada proses pengeringan cengkih terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebutlah kita mengetahui bahwa pengaruh kalor atau energi panas dapat terjadi pada benda padat. Contohnya yaitu terjadi pada cengkeh itu sendiri. Nah, bagaimana nih? Pernahkah kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian? Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama benda padat. Nah, contoh dari benda padat ini banyak sekali kita temukan di sekeliling kita. Yang pertama ada jam dinding, kemudian ada kursi, ada meja, ada lemari, dan lain-lain. Yang kedua yaitu benda cair. Sama halnya seperti benda padat, benda cair juga sebenarnya bisa kita temukan di sekitar kita juga loh. Contohnya air minum, kemudian minyak goreng, kecap, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu benda gas. Nah, contoh dari benda gas ini salah satunya yaitu udara yang sering sekali kita hirup, atau nama lainnya yaitu oksigen. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda-beda, baik benda padat, benda cair, maupun benda gas. Berikut sifat-sifat benda yang harus kita ketahui. Sifat-sifat benda pada benda padat, yang pertama yaitu bentuknya tetap. Yang kedua, dapat diubah bentuknya namun menggunakan cara tertentu, seperti dipanaskan, digunting, diberi tekanan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu memiliki massa. Contoh dari benda padat ini bisa sekali kita temukan di sekeliling kita. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, benda-benda padat ini banyak banget ya. Contohnya bisa berupa meja, kursi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat benda pada benda cair. Yang pertama yaitu bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, mempunyai massa. Yang keempat, permukaan benda cair yang selalu tenang akan selalu datar. Yang kelima, mengalir ke tempat yang lebih rendah dan dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contoh dari benda cair ini contohnya adalah minyak dan air. Selanjutnya, sifat-sifat benda pada benda gas. Yang pertama, kita tidak dapat melihat benda gas ini, tapi kita sendiri bisa merasakannya. Yang kedua, bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Yang ketiga, menempati ruang. Yang keempat, mempunyai massa. Dan yang terakhir adalah menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas ini adalah oksigen yang kita hirup sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.